anil ikhlas. Qala rahimahullah wa sa'altani 'anil ikhlas. Ayyuhal walad, wahai anakku, wa sa'altani 'anil ikhlas, dan kau tanya kepadaku mengenai ikhlas. Wa huwa, ikhlas adalah antakuna a'maluka, yaitu keadaan amal-amalmu, kulluha, semuanya amal-amalmu, lillahi ta'ala, itu untuk Allah Ta'ala. Wala yartaha qalbuka, dan tidak menjadi enak hatimu, bimahamidin nasi, dengan pujian-pujiannya manusia. Wala tubali, dan tidak kau pedulikan, bimadhammatihim, terhadap caciannya manusia. Qala rahimahullah wa sa'altani 'anil ikhlas ayyuhal walad, wahai anakku, kau bertanya kepadaku tentang ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, memurnikan ikhlas. Murni ikhlas yakni anis syawaib, murni dari campuran-campuran yang selainnya. Al-ma al-khalis, air yang murni, yakni murni dari selainnya air. Al-asal al-khalis, madu murni, yakni yang murni dari campuran yang selainnya madu. Ibadah yang murni, lillah yang murni, itu artinya karena Allah tidak ada campuran selainnya, lillah. Lillah walinnas, dah ikhlas. Apalagi linnas, ya syirik. Ya. Lillah walinnas itu syirik. Apalagi linnas, sama sekali tidak ada lillah, ya tidak ibadah. Wala ibadah. Ibadah itu harus lillah. Wa huwa an takuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala, yaitu keadaannya amal-amalmu semuanya itu untuk Allah Ta'ala. Semuanya itu lillah. Ya kenapa? Karena untuk ridha Allah. Biar Allah ridha. Wah, saya tidak mampu itu. Ya wis, yang bisa kita pahami. Biar kita itu selamat dari neraka. Ya Allah, pokok biar selamat dah. Nah, itu ikhlas termasuk. Bayang kayak siksaan neraka, tidak kuat, tidak berani, ya Allah. Na'udzubillah minan nar. Ya wis, karena itu aja. Karena biar selamat dari neraka, saya tak sholat. Biar selamat dari neraka, saya tak baca Quran. Biar selamat dari neraka, saya tak sedekah. Itu kok niatnya biar selamat dari neraka, itu juga ikhlas. Atau kepencut, keinginan bisa dukhulil jannah, masuk surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Di dalam surga itu ada apapun yang kau inginkan. Semua. Walakum fiha ma tadda'un. Dan di dalam surga ada semua yang kau minta. Ya Allah, khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Senang terus. Hai, pencut saya. Biar masuk surga, tak sholat, tak baca Quran, tak sedekah, biar masuk surga. Atau ada janji nikmati Allah, janji pahala yang di akhirat, yang digantungkan di satu amal, terus kita amal soleh karena kepencot sama janji itu juga ikhlas. Man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha harramallahu alaihin nar. Biar saya selamat dari neraka, tak sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya zuhur. Man shalla fil yaumi wal lailah thintai ashrah nafilah ghaira fariyadah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang sholat sunnah
tidak fardu. Sehari semalam ada 12 rakaat, Allah bangunkan rumah di dalam surga. Ya Allah, kepingin ya Allah. Akhirnya sholat 12 rakaat sunnah, soalnya kepencut, kepingin dibangun ke rumah di dalam surga. Itu juga ikhlas. Nah, ada kalanya kepencut pahala yang di dalam surga atau di akhirah, itu ikhlas. Termasuk ikhlas karena biar selamat dari siksa neraka atau siksa akhirah, itu juga termasuk ikhlas. Soalnya itu ada iman sama al-wa'du wal-wa'id. Janjinya Allah sama ancamannya Allah, itu juga termasuk ikhlas. Yang paling tinggi li wajhillah ibtigha amradhatillah, karena ridhonya Allah. Lah itu yang paling tinggi-tingginya ikhlas. Kalau Allah ridha, ya surga dijadikan pelayan buat orang yang dapat ridhonya Allah. Lebih tinggi daripada orang yang cari surganya. Nah, itu lebih tinggi yang cari ridha Allah. Itu semuanya ikhlas. Semuanya ikhlas. Wala yartaha qalbuka bimahamidin nas wala tubali bimadhammatihim, dan kau tidak menjadi enak hatimu ketika ikhlas itu, yaitu kau tidak merasa enak dengan pujiannya orang-orang. Jangan mencari mahamidin nas ketika amal, biar dilihat orang, biar nanti ada yang lihat terus senang, fans, dipuji, disanjung, itu jangan. Itu tidak ikhlas itu. Dan juga wala tubali bima dhammatihim, dan kau jangan peduli dengan caci maki mereka ketika kau meninggalkan amal soleh. Saya tak amal, soalnya kalau enggak nanti dicaci maki. Ya udah terpaksa amal. Itu gak ikhlas. Soalnya pendorongnya dia amal, itu lari dari madhammah, dari caciannya orang-orang. Ikhlas ya ada dua. Ikhlas ada dua. Ikhlas fil ibadah. Ikhlas fil ibadah itu kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itulah tauhid. Itulah tauhid. Ya kalau orang yang tidak punya ikhlas fil ibadah, berarti dia itu ya musyrik. Tidak tauhid. Soalnya dia menyembah Allah dan juga menyembah selainnya Allah, ya berarti tidak ikhlas, tidak memurnikan ibadah kepada Allah saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Mereka tidak diperintah kecuali menyembah Allah. Mukhlisin, memurnikan penyembahan hanya ke Allah, jangan menyembah yang lainnya. Nah, kalau menyembah lainnya syirik. Itu ikhlas fil ibadah. Yang kedua ikhlas fil amal, ikhlas di dalam amale. Yaitu dia ibadah, sholat, zikir, sedekah, tapi qasdu. Gini, bukan fil amal. Yang kedua ikhlas fil qasdi. Ikhlas di dalam niatnya. Nah, atau ikhlas fi qasdil a'mal gitu. Ikhlas fi qasdil a'mal. Ikhlas di dalam niatnya amal. Kelihatannya ya menyembahnya ke Allah tak kelihatannya. Tapi ternyata tujuannya biar dilem. Nah, itu enggak ikhlas tetap. Meskipun dia enggak menyembah Yesus, enggak menyembah Buddha Gautama, enggak. Lillah. Akhirnya dia sholat, tapi sholatnya biar dilem. Tetap tidak ikhlas dari segi apa? Qasdul amal. Memang sujudnya ke Allah, iya, tapi qasdunya mahmadatin nas, mahamidin nas, pujiannya orang-orang. Itu tidak ikhlas fil qasdi. Dua-duanya itu tugas kita.
Saya sudah iman kok, tauhid kok saya, ndak syirik. Nah, itu sudah ikhlas fil ibadah kalian. Nah sekarang amal-amal ibadah yang memang sujudnya ke Allah, ruku'e ke Allah, iki niate kepingin ridha Allah, ya berarti ikhlas fil qasdi atau dukhulil jannah, al-fauz bil jannah, beruntung dapat masuk surga, masih termasuk ikhlas, atau najah minan nar, selamat dari neraka, termasuk ikhlas. Tapi kalau biar di lem, biar di pek mantu, biar di apa, itu sudah bukan ikhlas itu, meskipun sujudku ke Allah, nggak ke Yesus, nggak ke Buddha Gautama. Iya, tapi qasdul a'mal itu karena pujiannya orang itu tidak ikhlas. Konsekuensinya beda memang. Orang yang tidak punya ikhlas fil ibadah, dia syirik. Ancamannya nar. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang yang kufur baik dari ahlul kitab maupun kufur dari orang-orang yang syirik menisbatkan sifat ketuhanan ke selainnya Allah dan dia kufur sama Allah, itu konsekuensinya dia di neraka jahanam selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Yang jadi tugasnya dia ikhlas, jangan syirik. Caranya tauhid. Tauhid yakni ikhlas fil ibadah. Yang kedua, kalau dia itu tidak punya ikhlas di dalam qasdul a'mal, ya masih Islam, masih iman, dia syahadat, iya sujudku ke Allah kok, iya, tapi qasdunya kok karena selainnya lillah, itu konsekuensinya dia itu mura'in, riya. Nah riya, nah, itu nanti ada riya. Kalau dia itu mura'in, dia riya, ya Allah Ta'ala tidak menerima amal yang bukan ikhlas fi qasdil amal itu, tidak mau nerima Allah. Akhirnya ya jangan minta pahala, malah yang ada dari Allah bukan pahala tapi dosa. Soalnya dia itu istihzaan. Dia itu meremehkan, menghina sama Allah. Kalau memang dia ketika amal soleh itu, qasdul amal itu sudah bukan ikhlas, plus dia pura-pura apa? Tauhid atau ikhlas fil ibadah, ya munafik namanya. Ibadahnya orang munafik itu etok-etoke nyembah Allah dengan sholat, dengan sedekah, dengan qiraatul Quran, padahal tidak punya ikhlas fil ibadah, tidak punya tauhid. Nah ibadahnya terus apakah bisa lillah? Ya tidak mungkin. Wong fil ibadah tidak lillah kok dia qasdul amal lillah. Mesti dia ghairillah. Wong tauhid saja tidak punya kok amal suruh ikhlas. Mesti li ghairillah. Terus ibadahnya ya pura-pura iku munafik. Nah, orang yang ibadahnya kayak orang munafik itu istihza sama Allah. Mereka mengira bisa menipu Allah. Nah, mereka mengira bisa menipu sama Allah. Yastahzi'un Allah. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu mereka mengira bisa menipu Allah. Mengira. Padahal Allah membalas tipuannya mereka. Nah, itu orang-orang munafik. Nah. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم
بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Orang-orang yang sebagian orang ada yang berkata, kami iman kok sama Allah dan kami iman kok sama yaumil akhir, tapi etok-etok, pura-pura. Wa ma hum bimu'minin, padahal hati mereka itu tidak ada imannya. Yukhadi'un Allah walladzina amanu, mereka mengira bisa menipu Allah dan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin mengira itu mukmin, padahal tak tipu. Saya tidak ada iman di hatiku. Yukhadi'un Allah, yakhda'un Allah, wa ma hum bimu'minin, yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan mereka tidak menipu kecuali ke diri mereka sendiri. Yakni akibat tipuannya hanya menipu diri sendiri. Wa ma yash'urun, mereka tidak mengira. Itu orang munafik itu. Nah, orang kok gitu, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, yaitu penyakit syak. Sakitnya apa? Ada yakin, ada raib, ada irtiyab, keraguan-raguan, tidak ada yakin, tidak punya prinsip, banyak sekali was-was dan mendengar was-was mereka. Mereka menuruti was-wasnya mereka. Fazadahumallahu marada, tidak diobati, ya malah tambah parah. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, bagi mereka siksaan yang menyakitkan sebab sebab tipuannya mereka. Bahayane orang yang tidak punya ikhlas. Ya, paham sekarang gimana caranya ikhlas? Caranya kita ngaji fadhailul a'mal. Itu sangat mendorong kita kepencut sama fadilah amal soleh yang kita kerjakan. Saya tak sholat sunnah-sunnah gitu. Akhirnya sholat sunnah. Ada namanya ikhlas itu perang terus menerus. Tidak bisa orang saya sudah alim. Ikhlas sudah tidak mendekati, riya sudah tidak mendekatiku lagi. Tidak bisa. Setiap amal itu perang terus. Perang. Setiap amal ada was-was. Tuh loh, ada fulan. Itu loh, biar dilem. Itu ada. Perangi. Carane pelajari fadilah amal soleh yang kau lazimi. Terutama. Dan semua amal soleh yang ada. Terus ketika ada suara was-was yang ngajak ke riya, itu langsung ditolak dengan saya ya Allah kepingin fadilah itu. Gitu. Fadilah yang kau janjikan amal ini ada fadilah itu. Itu diperangi gitu. Atau afate riya, pelajari afate riya. Nah, kalau ngerti afat-afat riya, ya Allah saya takut kalau ada afat-afat riya nanti seperti ini, naudzubillah min dzalik. Akhirnya bisa menolak, akhirnya kembali ke jalannya ikhlas. Sampai salam, nisbate sholat, nisbate haji ya sampai tahallul, nisbate haji. Nisbate amal baca Quran ya sampai sadaqallahul azim wa hakadha. Iku ikhlas dan iku tugas pertama qabla shalah wassiyam wa ma wazzakah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Dan itu hanya bisa diamalkan orang yang mukmin. Tidak semua orang bisa ikhlas, hanya orang mukmin.
Wallahu a'lam.